Oke, jadi ini sambil nanti nunggu teman-teman yang lain pada gabung ya, ini kalian bisa coba kerjain dulu nomor satu ya, bagi yang udah join ya. Nanti Mbak akan mulai, ditunggu 5 menit lagi, teman-teman yang belum join ya Mbak mulai nanti di 14.35. Oke, ini ada yang udah nyoba nih siapa nih? Jawabannya, oke, Fahri. Oke, iya betul Fahri, mantap banget. Udah, oke. Iya, betul jawabannya Fahri. Oke, ini karena udah ada yang jawab, ini Mbak mau langsung bahas aja ya. Oke, jadi yang nomor satu ini, jadi tipsnya PK itu tuh kalian coba pahami dulu. Oh, karena pakai cara, iya betul Fahri, iya emang pakai cara yang D itu. Ya, jadi kalian coba baca dulu soalnya pelan-pelan ya. Jadi di sini kan diketahui bahwa jarak horizontal sembarang titik x0 y0 ke garis L, ini garis L-nya itu x sama dengan a y plus b adalah disimbolkan dengan rumus ini ya. D sama dengan mutlak x0 dikurangi a y0 plus b ini. Nah, dan kita pakai rumus ini untuk menghitung jarak, oke? Nah, setelah itu, di sini, oke, ini ada contohnya aja ya. Jadi, contoh untuk titik P sama Q ke garis L itu, ini ya, di soal ini ya, itu adalah 3 sama 4. Nah, kan garis L kan template-nya ini ya. Nih, jadi garis L itu persamaannya kan adalah X sama dengan AY plus B. Ini kan. Nah, terus di sini ada suatu rumus jarak yang disimbolkan dengan D sama dengan mutlak X0 dikurangi A kali Y0 plus B. Nah, begini. Oke. Nah, lalu di sini ada suatu garis M. Mana nih? Nah, garis M ini. Garis M itu kan persamaannya X sama dengan Y plus 4. Oke. Nah, ini. Jadi, di sini antara dua garis ini itu kita sama dengan kan. Kalau kita ikut template-nya ini, berarti akan diperoleh A. A itu kan adalah koefisien dari Y. Nih, oke? Berarti kalau ikut persamaan garis M ini, maka A-nya itu sama dengan satu ya. Kan koefisien dari Y kalau nggak ada angka itu sama dengan satu. Oke, berarti di sini B-nya itu sama dengan 4 ya. Nih, B kan yang ini, berarti B itu adalah konstanta sama dengan 4. Oke. Nah, di sini kita bisa menghitung rumus jaraknya ya, pakai rumus ini, rumus D yang ini. Oke. Untuk ketiga titik yang diketahui di soal, yaitu titik 3,3, min 4, min 5, dan juga 4, min 1. Oke, yang pertama kita coba hitung dulu untuk titik 3,3 ini ya. Oke, untuk titik 3,3 ini berarti kan yang depan ini adalah x0, yang belakang adalah y0. Nanti kita menghitung jarak horizontalnya, berarti nanti kita substitusi ke rumus D. Jadi akan diperoleh D sama dengan mutlak x0, x0-nya itu berarti 3, dikurangi sama A. Ingat, A-nya ini kita udah peroleh 1, B-nya itu 4 ya. Berarti 4 kali Y0. Y0-nya diketahui sama dengan 3 ya. Berarti 4 kali 3 ditambah sama B. B-nya 4. Oke, sehingga akan diperoleh D itu sama dengan 3 dikurangi. Oke, ini berarti 12 ditambah 4. Oke, sama dengan
3 dikurangi 12 tambah 4 itu adalah berapa nih? Oh sorry, ini tuh A-nya itu satu ya, itu kok bagus. Hanya satu. Oke, ini A-nya itu satu. Oke, 1 kali 3 ya. Oke, berarti ini 3 tambah 4, berarti ini 7. Berarti sama dengan mutlak min 4. Karena tanda mutlak itu pasti kalau dalamnya negatif, maka keluar dari tanda mutlak hasilnya adalah positif. Jadi Positif. titik 3,3 hasil D-nya itu sama dengan 4 ya. Oke, oke. Sekarang lanjut untuk yang titik berikutnya ya. Titik berikutnya yaitu min 4, min 5. Nah, ini kita substitusi ke rumus D, sehingga akan diperoleh D sama dengan Min mutlak. 4. Oke, ini berarti X0. X0-nya itu adalah min 4 ini, Y0-nya adalah min 5 ya. Oke, berarti ini min 4 Oh, dikurangi sama A. A-nya itu satu, berarti satu dikurangi Y0. Y0-nya min 5 ditambah sama B. B-nya itu 4. Oke, berarti sama dengan mutlak min 4 min dalam kurung min 5 plus 4 itu berarti min 1. Oke, berarti hasilnya nanti mutlak min 4 plus min 1. 1 berarti Min sama 1. dengan Min mutlak 3. min 3 maka sama dengan 3. Nah, ini 3. ya, berarti ya. Oke, untuk titik min 4, min 5 nanti D-nya sama dengan 3. Oke, sekarang terakhir untuk yang titik 4, min 1. Ini kita nanti substitusi ke rumus D. Oke, nah berarti di sini nanti 4 itu sebagai X0, min 1 sebagai Y0 ya. Sehingga akan diperoleh nanti hasilnya 4 dikurangi 1 kali min 1 ditambah 4. Oke, sama dengan mutlak 4 dikurangi. Oke, min 1 plus 4 berarti plus 3 ya. Berarti 4 min 3 sama dengan mutlak 1 atau sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya ini, D paling besar itu kan ada di angka 4 ini ya. Sehingga nanti jarak maksimum horizontalnya itu adalah 4, sorry, ini berarti yang C. Nah, ini kita ambil angka terbesarnya aja ya, yaitu yang 4 ya. Kan dibandingkan 3 sama 1 4 yang lebih besar. Jadi nanti jarak horizontal maksimumnya di C, 4 ya berarti ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, oke. Mungkin kalau yang soal nomor 2 ini ada beberapa kelas 10 yang baru dapat babnya ya untuk eh pertidaksamaan. Oke, kalau yang kelas 11 mungkin kalian udah pernah belajar ya untuk bab ini di kelas 10. Oke, tapi di sini karena yang kelas 10 belum pernah dapat bab ini, Mbak pengen langsung jelasin aja ya untuk yang nomor 2 ini. Oke, nah sekarang nomor 2. Nomor 2 ini ada suatu daerah S di bidang kartesius ya. Nah, di sini daerah S ini adalah semua solusi dari sistem pertidaksamaan linier ya. Jadi ada 3 buah sistem pertidaksamaan linier. Ini yang pertama, ini yang kedua, lalu ini yang ketiga. Nah, di sini kita disuruh ngecek ada berapa pernyataan itu yang bernilai benar ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kalian yang kelas 10 nih yang baru kemarin belajar pertidaksamaan, langkah ngerjainnya itu kan pakai gambar ya, ya nggak digambar kan. Nah, tapi di sini kalau di UTBK itu kan waktunya lumayan terbatas ya, misalkan kita mau ngerjainnya pakai gambar. Nah, di sini Mbak pengen ngajarin ke kalian gimana caranya ngerjain soal ini tanpa perlu kita menggambar pertidaksamaannya ya. Jadi, caranya itu nanti kita mencari titik potong antara persamaan, gitu ya. Jadi kan kalau umumnya kita ngerjain persamaan, kita pertama itu ubah dulu ke persamaan ya. Ubah ke persamaan. Oke, sehingga nanti akan diperoleh 3 buah persamaan ya. Yang pertama berarti 3x min y sama dengan 2. Terus yang persamaan duanya itu 2x plus 3y sama dengan min 6. Lalu yang ketiga itu adalah X sama dengan Y. Oke. Persamaan satu, ini persamaan 2. Lalu yang ini persamaan ke 3. Oke. Nah,
Setelah itu kita mencari yang namanya itu titik potong ya. Oke, nah ini kita cari dulu titik potong antara dua garis, yaitu garis pertama sama garis kedua ya. Mencari titik garis satu sama garis dua. Nah, yang namanya mencari titik pot itu berarti kan kita eliminasi dan substitusi untuk mencari nilai X sama nilai Y-nya. Oke, berarti ini 3X min Y sama dengan 2. Yang ini 2X plus 3Y sama dengan min 6. Oke, ini yang paling gampang kita eliminasi Y-nya ya. Berarti ini kali 3 kali 1. Oke, sehingga akan diperoleh 9X min 3Y sama dengan 6. Yang bawah berarti 2X plus 3Y sama dengan min 6. Oke, biar Y-nya habis berarti ditambah. Jadi akan diperoleh 11X sama dengan 0. Sehingga nanti X-nya sama dengan 0. Nah, berarti ketika X-nya 0 akan diperoleh Y-nya. Oke, 3X min Y. Ini Mbak pakainya persamaan satu loh. Berarti di sini 0 min Y sama dengan 2, maka diperoleh Y sama dengan min 2. Jadi di sini akan diperoleh titik potongnya yaitu 0, min 2. Dari persamaan satu sama persamaan 2. Sekarang kita cari titik potong untuk persamaan satu sama 3. Oke, mencari titik pot pakai persamaan satu dan 3. Oke, berarti di sini 3X min Y sama dengan 2. Nah, perhatiin persamaan 3 ya. Jadi persamaan 3 ini kan X-nya sama dengan Y. Jadi di sini nanti yang bagian Y itu Mbak akan ubah jadi X ya. Kan X-nya sama dengan Y gitu ya. Sehingga nanti akan diperoleh 3X min X sama dengan 2. Jadi diperoleh 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Nah, tadi kan lihat persamaan 3 ya. Persamaan 3 itu kan X-nya sama dengan Y. Berarti kalau X-nya 1, maka Y-nya juga sama dengan 1. Sehingga titiknya nanti ada di 1,1. Gitu ya. Oke, terus sekarang yang terakhir yaitu mencari titik potong untuk persamaan 2 sama 3. Oke, mencari titik pot persamaan 2 sama 3. Oke, berarti di sini persamaan 2 itu kan 2X plus 3Y sama dengan min 6 ya. Nah, ingat di sini X-nya sama dengan Y, maka Y-nya nanti Mbak April ganti sama X ya. Jadi akan diperoleh 2X plus 3X sama dengan min 6, sehingga nanti di sini 5X sama dengan min 6, maka X-nya sama dengan min 6 per 5. Ingat di sini X itu sama dengan Y. Maka ketika X-nya itu min 6 per 5, maka Y-nya juga sama, min 6 per 5. Jadi titik potongnya ada di min 6 per 5, koma, min 6 per 5. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jawab nih masing-masing pernyataannya ya. Kita cek pernyataan satu. Pernyataan satu, titik min 3,50 itu apakah benar terletak di daerah S? Oke, pernyataan satu ya. Nah, dilihat dulu pernyataan satu itu kan min 3,50. Nah, berarti artinya apa? Artinya di sini X-nya itu sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 50. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan persamaan satu ya, persamaan satu, persamaan tiga, sorry. Persamaan tiga itu kan X-nya lebih dari sama dengan Y. Kira-kira memenuhi nggak? Min 3 itu lebih dari sama dengan 50 berarti. Benar apa nggak? Salah ya. Oh, Kan min 3 itu harusnya lebih kecil dari lebih kecil dari 50. 50. Artinya apa? Artinya pernyataan satu, min 3,50 ini terletak di daerah S itu adalah salah. Karena apa? Karena kan nggak memenuhi. Kalau misalkan terletak di daerah S, harusnya kan ini nanti Lebih memenuhi. kurang. Berarti pernyataan satu salah ya. Karena Salah. ya ini min 3 lebih dari sama dengan 50 itu salah ya pernyataannya ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang pernyataan dua. Pernyataan dua itu garis X sama dengan satu, Betul. memotong daerah S. Oke, memotong daerah X.
Nah, oke, kalau kalian coba perhatikan ya, tadi titik potongnya itu kan ada 0,-2. Nih. Oke, nah 0,-2, terus ada 1,1, terus -6/5, Nah, kalau di sini ada X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu kan ada nih di titik penyelesaiannya ya, yaitu 1,1. Artinya apa? Artinya nanti X sama dengan 1 itu benar memotong daerah S ya. Oke, jadi pernyataan dua itu benar karena di sini ada tick pot. Ingat ada tick pot yaitu 1,1. Berarti kan X-nya sama dengan 1 ini. X sama dengan 1, Y-nya juga sama dengan 1. Nah, berarti kan memotong daerah S dong kalau misalkan ini. Berarti pernyataan dua benar. Nah, nah ini yang nomor 3 gampang nih. Nomor 3, batas daerah S itu merupakan suatu segitiga. Nah, ini kan kita ketemu berapa? 3 titik potong. Ada 3 titik pot. Nah, artinya apa? Kalau ada 3 titik pot, itu nanti membentuk segitiga. Udah Tiga. gitu doang logikanya. Jadi nomor C 3 dan D. benar. Hmm. Tuh. Oke, sekarang yang nomor 4. Nih, hati-hati baca yang pernyataan 4. Seluruh daerah S tidak terletak di kuadran pertama. Ingat, nih ada kata-kata tidak terletak. Nah, kan tahu kan ya kuadran pertama ya? Kuadran pertama itu berarti kan ada di sumbu X sama sumbu Y positif. Oke. Nah, kalau kalian perhatiin titiknya, ini kan ada titik -2, ada ini kan positif nih, ini kuadran satu. Terus ini kedua titiknya itu minus. Berarti kan semua titiknya itu tidak di kuadran satu semua kan. Ada yang letaknya itu di kuadran tiga ada. Ini kuadran tiga berarti. Ada juga yang letaknya itu di kuadran. Nah, ini juga kuadran tiga. Jadi kan tidak semua titiknya itu ada di kuadran tiga ya. Berarti pernyataan 4 itu benar. Oke, ini kan kuadran satu. Ini kuadran dua, kuadran tiga. Terus ini kuadran 4. Nah, ini kalau kalian petain semua titiknya ini, pasti nanti semuanya itu tidak di kuadran satu. Karena di sini ada yang kuadran 3 ya, dua titiknya ya. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi yang benar itu pernyataan 2, 3, sama 4. Berarti ada total 3 pernyataan yang benar ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya sekarang ya. Lanjut sorry, lanjut pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang flowchart. Oke, mungkin ini beberapa dari kalian ada yang baru kenal nih sama tipe soal flowchart gini ya. Jadi kalian jangan bingung, yang namanya flowchart itu kan berarti tentang alur pengerjaan ya. Jadi nanti kalian kalau lihat soal begini, ingat kita pasti start dari yang namanya itu mulai, gitu ya. Jadi nanti tinggal diikutin alur pengerjaannya aja. Oke, ini Mbak akan langsung bahas ya, karena ya, ini kalian baru pertama kali mungkin ya ketemu tipe soal yang kayak gini gitu ya. Nah, di sini kita mau mencari yang namanya itu nilai M. Terus di sini diketahui ada suatu input E menghasilkan H sama dengan 8 dan input E menghasilkan H sama dengan 42. Nah, ini kita coba satu-satu gitu ya. Kalau di sini Mbak mau nyoba dulu yang input E-nya itu sama dengan 8 ya. Nah, nanti input E sama dengan 8 ini, nih, jadi ini E-nya itu 8 gitu ya. Nanti kalian akan masuk ke fungsi F ini. Jadi nanti F sama dengan 3 kali E. Berarti kan E-nya ini tadi inputnya adalah 8 ya. Berarti 3 kali 8 plus 1. Oke, 3 kali 8, 24 plus 1 berarti sama dengan 25. Oke, berarti di sini kalian ketemu bahwa F-nya itu sama dengan 25 gitu ya. Lalu nanti masuk ke flowchart berikutnya, yaitu tentang akar F. Oke, di sini kita nyari dulu akar F, itu kan berarti sama dengan akar Lima dua lima. puluh lima. Nah, akar 25 itu hasilnya berarti berapa? 5 ya hasilnya ya. Nah, 5 kita cek apakah 5 ini itu bilangan bulat? Bilangan bulat enggak? Bulat ya, karena kan Bulat. 5 ini Karena hasilnya enggak koma-koma ya, artinya 5 ini bilangan bulat. 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 Nah, karena bilangan bulat nanti akan lanjut ke yang ya. Nah, ini. Sehingga H. nanti kita akan gunakan fungsi H sama dengan E dikali E. akar F per M. Pertama. Oke, Berarti di N-nya sini itu kan 8 diketahui bahwa H-nya itu kali 8. 2 Berarti per 8 sama dengan E, N-nya itu E-nya berapa? tadi juga 8. Berarti 8 kali F, akar F, akar F-nya tadi itu 5 ya.
dibagi sama M. Oke, berarti M sama dengan 8 kali 5 per 8. Oke, 8-nya coret, berarti akan Coret-coret. diperoleh nanti M-nya sama C. dengan 5. Oke, jadi jawabannya yang C ini ya. C. Oh, Oke, paham nih kalian yang flowchart masih gampang ya. Kalau udah tahu caranya, gampang kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. ini flowchart. Nah, ini tentang flowchart lagi. Oke, karena di Mbak udah nerangin dikit ya tentang flowchart ya. Ini Mbak pengen kalian buat coba ngerjain dulu. Oke, ini Mbak nanti tunggu ya sampai jam 3 pas jam 15.00. Oke, nanti Mbak April baru bahas. Jangan lupa kalau udah nemu jawabannya, nanti kalian bisa chat di kolom chat ya. Jawabannya apa gitu ketemunya. Oke? Oke, silakan dicoba. Oke, ada yang udah nemu belum nomor 4? Oke, ini ada yang nemu belum? Oke, belum ya. Ini soalnya kalau yang nomor 4 ini emang agak beda sih ya. Ada KPK KPK-nya juga ya. Oke, udah kalau yang ini Mbak akan bahas ya. Oke, karena belum ada yang nemu mungkin ya, nggak apa-apa. Oke, karena kali ini juga kan buat kalian kan masih latihan juga nih buat mengenal soal-soal UTBK. Jadi ya wajar aja sih kalau misalkan masih mungkin awal-awal nih masih kagok buat ngerjain ya, nggak apa-apa. Oke, ini Mbak akan langsung bahas ya untuk yang nomor 4. Jadi tadi kan ketika inputnya E8 menghasilkan hal sama dengan 8, tadi kita udah ketemu ya. Tapi ini untuk nilai M-nya. Nah, artinya sekarang kita pakai yang input satunya. Nah, jadi di sini inputnya adalah E sama dengan 6. Nah, E sama dengan 6 seperti biasa ya, berarti ini nanti akan masuk ke fungsi F. Berarti F sama dengan 3 kali 6 tambah 1. Oke, 3 kali 6, 3 kali 6 18 tambah 1 berarti 19 ya. Oke, nah sekarang masuk lagi F-nya ke flowchart berikutnya yaitu tentang akar F ya. Berarti akar F itu nanti sama dengan akar 19. Nah, akar 19 itu kira-kira menghasilkannya bilangan bulat, apa bilangan enggak bulat, berarti bilangan pecahan atau desimal gitu. Iya, Bukan Fahri. bulat. Oh, kirain mau jawab. Iya, jadi kalau misalkan yang
Akar 19 itu kan 19 itu bukan bilangan kuadrat sempurna ya. Jadi 19 ini bukan bilangan kuadrat sempurna. Nah, bukan bil kuadrat sempurna. Oke, sehingga kalau misalkan bilangan itu bukan bilangan kuadrat sempurna, maka dia itu kalau misalkan diakarin, pasti hasilnya itu bukan bilangan bulat ya. Artinya apa? Nanti akar F ini menghasilkan bukan bilangan bulat. Nah, kalau misalkan bukan bilangan bulat, maka kan akan langsung masuk ke yang tidak. Sehingga nanti kita pakainya fungsi G ini. Oke, berarti kan G sama dengan F besar dikurangi sama N. Oke, nah nanti setelah ini, tadi kan kita ketemu F-nya 19, berarti artinya nanti G itu sama dengan 19 dikurangi sama N, gitu ya. Oke, setelah itu masuk ke flowchart berikutnya, yaitu H. H di sini itu sama dengan KPK dari E sama G. Oke, nah H itu tadi kan 42 ya. Nah, 42 sama dengan KPK dari E-nya itu 6 sama G. G-nya tadi itu kan 19 min N. Oke, nah di sini kita harus tahu yang namanya itu konsep dari KPK ya. Jadi KPK dari kepanjangannya aja kan udah kelihatan tuh kelipatan. Kelipatan. Dan di sini itu kan ada satu angka 6 gitu. Terus hasil KPK-nya adalah 42. Berarti Mbak mau tanya, berapa angka nih kelipatan 6 yang hasilnya 42? Cuma ada satu doang. Berapa yuk? Berarti kan 6 kali 7 itu berapa? 42. Artinya KPK-nya 6 nih, berarti kelipatannya 6 yang menghasilkan angka 42 kan cuma satu ya. Berarti berapa? 7. Nah, artinya di sini 19 min N ini nanti sama dengan 7. Oke, berarti ini kita kerjain dulu ya. 19 min N sama dengan 7. Berarti nanti di sini diperoleh N sama dengan 19 kurangi 7. 19 kurangi 7 berarti sama dengan berapa? 12. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 ini masih nyambung ya tadi sama yang nomor 4, 3 dan 4. Jadi kan kita udah peroleh nilai M. Nilai M-nya tadi berapa nih? Tadi nilai M itu sama dengan 5 ya. M-nya itu 5, terus N-nya sama dengan 12. Nah, ini nanti kalian pakai nilai M sama N, coba dicari nih hasil ketika inputnya itu 7, terus nanti akan menghasilkan output H-nya itu berapa. Coba yuk dicari yuk. Oke. Oke, boleh dicoba dulu ya buat yang nomor 5 ya. Oh iya, Nabila boleh. Pastinya nanti di-share dong filenya dong. Tenang aja ya. Tadi belum sempat screenshot ya. Nanti tenang, di-share kok. eh File hasil coret-coretannya ya. Mm-mm. Kayak nggak apa. Yang belum sempat nge-screenshot ya nanti akan di-share ya fullnya ya. Mm-mm. Oke. Oke, nah ini nanti boleh kalian coba dulu ya nomor 5 ya. Oke, pasti Mbak yakin kalian bisa nih ngerjain ini ya. Coba-coba Mbak penasaran gitu kan nemu jawabannya berapa gitu. Coba nanti tulisin ke kolom chat ya.
Ayo, udah ada yang ngerjain belum? Oke, belum nemu. Oke, kalau belum nemu ini Mbak April langsung bahas aja ya, oke? Sekarang yang nomor 5. Ini sebenarnya tuh gampang, serius. Ini gampang banget, cipil lah. Ini kayaknya kalau bisa terangin coy, kalian langsung bisa ngerjain coy. Nah, di sini ingat inputnya itu kan adalah E sama dengan 7 ya. Oke, jadi kayak tadi kita start dari E. E nanti itu akan diinputkan ke fungsi F dulu. Jadi akan diperoleh F itu sama dengan 3 kali E, berarti 3 kali 7 ditambah 1. Sehingga hasil F-nya itu adalah 3 kali 7, 21 tambah 1 berarti 22. Oke, karena udah ketemu F-nya nih, 22, nanti kita lanjut ke fungsi berikutnya ya, yaitu akar F. Nah, akar F berarti akan diperoleh akar 22. Nah, ini 22 itu kan bukan bilangan kuadrat sempurna ya. Jadi nanti hasil dari akar 22 ini itu bukan bilangan bulat. Oke, bukan bilangan bulat ya. Oke. Nah, sehingga di sini karena F-nya bukan bilangan bulat, maka nanti larinya ke tidak. Sehingga nanti kita langsung pakai fungsi G. Nah, berarti G itu sama dengan F dikurangi N. Tadi N-nya kan sama dengan 12 ini ya. Nah, ini kita pakai N-nya sama dengan 12. Jadi akan diperoleh G sama dengan F. F-nya tadi 22 dikurangi sama 12. Berarti akan diperoleh G-nya sama dengan 10. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke fungsi H. Berarti H itu sama dengan KPK dari E dan G. E-nya tadi 7 ya. E-nya 7, G-nya itu 10. Berarti KPK dari 7 sama 10. Nah, ingat KPK dari konsepnya adalah apa? Kelipatan ya. Jadi kelipatan antara 7 sama 10 itu gampang banget, gampang ya, tinggal dikali. Kenapa kalau langsung dikali? Karena 7 ini itu adalah bilangan prima ya. Kalau misalkan bilangan prima, kita nyari KPK-nya, itu tinggal dikaliin aja sama bilangan satunya. Jadi akan diperoleh H nanti itu sama dengan 7 kali 10, berarti sama dengan 70. Jadi jawabannya yang D. Nah, gampang kan? Nah, kalian mungkin agak bingungnya tuh di KPK ya. Jadi kalau KPK nih, kita ikut dari konsep namanya aja ya. Betul, Fahri. Iya, sama ya. Kayak Mbak Abdul ya, hasilnya juga 70. Jadi KPK, nanti kalian ikutin dari konsep namanya yaitu kelipatan ya. Jadi kelipatannya 7 sama 10. Kan 7 itu bilangan prima. Kan nggak bisa disederhanain lagi. Makanya nanti kalian tinggal dikaliin aja 7 kali 10 berarti 70. Oke, sudah selesai. Lanjut lagi. Nomor 6. Oke, nah nomor 6 ini kayak agak susah nih. Kayak kalau yang ini Mbak mau langsung bahas aja ya. Jadi kalau ada yang soal agak easy dikit gitu nanti Mbak suruh kalian kerjain kok. Kalau ini agak susah emang. Jadi ini Mbak mau langsung bahas aja ya. Oke, yang pertama di sini ada suatu barisan bilangan real A1, A2 dan seterusnya yang mengikuti suatu fungsi AN plus 1 sama dengan setengah AN plus 10. Oke. Nah, di sini diketahui pertama adalah A sama dengan 3. A3 itu sama dengan 16. Kita disuruh mencari berapa banyak pernyataan yang benar ya. Oke. Yang nomor satu itu kita disuruh ngecek apakah benar A2-nya itu sama dengan 12. Berarti kalau goalsnya dari pernyataan satu ini, kita kan disuruh nyari A2-nya itu berapa gitu ya. Oke. Nah, ingat di sini kita punya yang namanya itu fungsi ini. Nah, kita harus bikin nih gimana pun caranya biar nanti itu ada keluar angka A2. Nah, berarti kan biar ada keluar angka A2 itu kan N-nya itu harus dimulai dari sama dengan 2 ya. Sehingga nanti N sama dengan 2 substitusi ke ini, ke AN plus 1 ini akan diperoleh A, karena di N-nya kan 3, N-nya kan 2, 2 tambah 1 itu 3. Berarti A3 sama dengan setengah kali AN. Tadi N-nya kan 2, berarti A2 ditambah 10. Gitu ya. Tadi A3 itu kan diketahui sama dengan berapa? 16 ya. Nah, ini kita substitusi ke sini. Jadi 16 sama dengan setengah A2 ditambah 10. Oke, 10-nya pindah ruas berarti 16 kurangi 10
sama dengan setengah A2. Berarti ini 6 sama dengan setengah A2. Ini duanya kaliin ke sini aja ya. Oke, tinggal dikali. Berarti akan diperoleh nanti A2, 2 kali 6 itu sama dengan 12. Artinya apa? Artinya pernyataan satu benar ya. Oke. Terus sekarang di sini kita disuruh ngecek A5. A5 merupakan bilangan ganjil. Berarti kan mau nggak mau kita harus nyari A5-nya itu berapa gitu ya. Nanti kan kita udah coba untuk N sama dengan 2. Sekarang kita coba cek untuk N sama dengan 3 ya. Jadi akan diperoleh A4 sama dengan setengah A3 plus 10. Nah, ini A4 sama dengan setengah, A3-nya kan 16, tambah 10. Berarti ini 2 sama 16 coret, berarti 8 ya. 8 tambah 10 sama dengan 18. Oke, kita udah ketemu A4-nya 18. Sekarang kita cek untuk N sama dengan 4. Berarti akan diperoleh A5 sama dengan setengah A4 ditambah 10. Berarti A5 sama dengan setengah kali A4. A4-nya 18 tambah 10. Oke, berarti ini dibagi ya. Bagi ini 9, berarti sama dengan 19. Nah, ketemu nih A5. A5 sama dengan 19 merupakan bilangan ganjil. Benar ya? Kan 19 nggak bisa dibagi 2. Jadi bilangan ganjil. Oke, sekarang kita mau ngecek pernyataan 3, A6 kurangi A5. Oke, berarti mau nggak mau kita harus nyari dulu A6-nya berapa gitu ya. Jadi kita naikin lagi N-nya, berarti N sama dengan 5 ya. N sama dengan 5. Oke, kita substitusi, berarti akan diperoleh A6 sama dengan setengah, setengah A5 plus 10. Oke, berarti sama dengan setengah A5. A5-nya itu 19 tambah 10. Sorry. Oke, nah berarti 19 bagi 2 itu berarti 9,5 ya. 9,5 plus 10. Oke, sama dengan 19,5. Oke, berarti di sini oke ketemu A6-nya 19,5. Sehingga di sini nanti kita bisa mencari A6 kurangi A5 itu berarti sama dengan 19,5 dikurangi sama A5, A5-nya 19, berarti sama dengan 0,5 ya. Nah, 0,5 itu kan bilangan yang kurang dari satu. Artinya pernyataan 3 benar ya? A6 kurangi A5 kurang dari satu. Oke. Sekarang lanjut A20. Nah, A20 ini sebenarnya kita nggak perlu ngitung sampai A20 ya, tapi kita pakai yang namanya itu pendekatan. Nah, tadi di sini kita kan udah peroleh bahwa A6 itu udah berupa suatu bilangan tapi koma kan 19,5. Nah, logikanya nih, kalau sekali aja kita udah ketemu angka yang desimal, itu nanti kalau kita bagi 2 itu pasti hasilnya akan desimal juga. Nah, ini kan kalau misalkan 19,5 dibagi 2 itu kan hasilnya berarti 9,25. Dan koma belakangnya ini akan terus mengecil, mengecil. Nah, ini nanti nilainya tidak akan mendekati 20. Jadi otomatis pernyataan 4 ini salah gitu. Karena ya udah mentoknya itu berarti di 19, paling nanti 19,9 sekian 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 gitu. Nggak akan sampai 20 gitu ya. Karena ya udah ini kalau sekali aja kita udah ketemu bilangan koma, itu pasti nanti seterusnya akan koma terus gitu ya. Jadi pernyataan 4 salah. Sehingga nanti ada 3 pernyataan yang benar. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ya, nomor berikutnya ya. Oke, nah nomor berikutnya ini sebenarnya tentang fungsi. Fungsi yang campur juga sama transformasi geometri. Ini kayaknya kalau yang kelas 11 udah pernah belajar ya dari semester, kayaknya semester 1 kemarin belajar deh kelas 11 deh. Oke, nah ini coba kalian boleh kerjakan dulu ya. Ini Arfan 12 ini nomor berapa nih Arfan nih? Yang tadi, Pok. Oke, ini boleh dicoba dulu. Mm-mm.
Coba nanti ini kan benar salah. Berarti nanti kalau kalian ketemu jawabannya benar salah benar, berarti nulisnya BSB gitu ya. Coba nih, mau coba dulu ya. Dicoba dulu yuk, Mbak tungguin sampai 15.20. Oke, udah ada yang nemu belum nih jawabannya apa nomor 7? Oke, wow, Safiran ada yang jawab nih, BBS. Oke, ya kita coba cek ya. Oke, sip. Kalau nggak salah itu benar, satu benar. Oke, oh, udah, oke, bagus. Udah ada yang nyoba. Oke, bagus. Ini Mbak coba bahas langsung aja ya, karena udah 15.20. Oke, nah sekarang nih, untuk yang pertama itu G-2. Nah ini gampang ya, nomor satu caranya berarti tinggal substitusi. Jadi kita substitusi X-nya itu sama dengan min 2. Oke. Nah, G min 2 artinya nanti di sini di fungsi G, X-nya itu kita substitusi sama dengan min 2 sehingga akan diperoleh min 2 pangkat 2 di min 5 kali min 2 plus 4. Oke, berarti min 2 pangkat 2 itu kan berarti sama dengan 4 ya. 4 plus 10 plus 4. Berarti sama dengan 18. Oke, iya betul. Jadi pernyataan satu benar. Oke. Nah, sekarang grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran grafik fungsi g dua satuan ke kanan. Oke, nah ini kan berarti geser kiri kanan nih kalau pernyataan dua. Pernyataan dua ini tentang geser kiri atau kanan. Nah, kalau misalkan di sumbu X itu pergeserannya itu berkebalikan tanda ya. Kalau misalkan gesernya itu ke kiri, justru tandanya positif. Tapi kalau gesernya ke kanan, itu tandanya negatif. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, di sini fx itu kan sama dengan gx min 2 ya. Nah, di sini kan tandanya negatif. Nah, kalau tandanya negatif, artinya ini gesernya kemana? Ke kanan. Jadi ini geser ke kanan. Artinya pernyataan dua, oke, dua satuan ke kanan. Berarti benar nggak? Benar ya? Jadi pernyataan dua benar. Oke. Terus sekarang pernyataan tiga. Nah, pernyataan tiga, di situ kita disuruh mencari koordinat titik potong grafik fungsi f dengan garis X sama dengan nol. Oke. Jadi kan kalau misalkan di sini itu kita nyari titik potongnya terhadap nih garis X sama dengan nol. Artinya apa? X-nya nanti kita ganti sama dengan nol ya. Jadi F0 itu sama dengan G
nol min 2. Jadi kayak sama ajanya itu nanti kita substitusi G-nya itu sama dengan min 2. Nah, tadi kan kita udah substitusi kalau G-nya min 2 sama dengan berapa? 18 kan? Jadi artinya pernyataan yang ketiga itu salah. Karena koordinatnya nanti ketemunya harusnya itu 0,18 gitu. Jadi pernyataan 3 salah. Jadi jawabannya itu benar, benar, salah. Iya, betul, Safira. Mantap. Iya, Fahri juga benar ya. Satu benar, tiga salah. Iya, betul. Udah oke, jawabannya udah banyak yang benar ya. Sekarang kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 nih. Ini menarik soalnya kelihatannya doang susah, tapi ini mah sebenarnya nggak susah-susah banget gitu. Nah, jadi di sini Mbak pengen ngasih tahu cara bacanya dulu ya. Jadi kalau di sini, contoh nih, contoh ya. Contoh di sini Mbak mau ambil 6 titik kotak 8. Nah, jadi di sini nanti kalian lihat ya. Lihat angka 6 di bagian baris ini. 6 sama 8. Ini nanti kan akan bertemu di satu titik, yaitu titik 8. Artinya 6 kotak 8 nanti sama dengan 8. Nah, kayak gitu cara bacanya ya. Oke, nah ini Mbak pengen coba kalian coba kerja ini. Ada yang bisa ngerjain nggak salah gini? Waktunya jangan lama-lama deh. 2 menit aja. 15.26 nanti Mbak April akan langsung bahas ya. Oke, coba kerjain dulu yang nomor 8. Nggak susah, aslinya tuh gampang gitu. Konsepnya kayak yang tadi Mbak ajarin itu ya. Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab B ya. Oke, nah ini kita coba langsung cek aja ya buat pembahasannya ya. Oke, bagus. Oke, terima kasih Ali sama Fahri udah nyoba. Keren-keren gitu. Oke, nah ini langsung Mbak itu ya bahas ya. Jadi di sini itu kan diketahui bahwa A segitiga B itu kan didefinisikan sebagai fungsi ini. Oke, sehingga di sini kalau misalkan ada dua segitiga dua, nah berarti di sini dua yang depan itu kan sebagai A, ini ikut template yang ini ya, ikut template rumusnya. Terus dua yang belakang ini berarti sebagai B, itu ya. Sehingga di sini akan diperoleh dua titik kotak 8 apa ini minus bundar B. Oke, B-nya berarti 2. Nah, yang ini kita kerjakan dulu dari yang di dalam kurung ya. Jadi 8 minus bundar 2. Berarti kita pakai fungsi yang ini. Karena kan ini ya, apa namanya? Minus bundar. Ya, jadi minus bulat. Oke, berarti di sini 8 kita cari 8 sama 2. Nah, di sini. Berarti di sini pertemuan antara 8 sama 2 kan ada di sini. 0 ya berarti ya. Artinya di sini hasilnya itu sama dengan 0. Sehingga di sini akan kita peroleh 2 titik kotak 0. Nah, berarti sekarang kita pakai fungsi yang titik kotak ya. Titik kotak antara 2 sama 0. Berarti 2 sama 0. Nih, berarti ada di tengah-tengah sini pertemuannya, yaitu di 4. Oke, berarti ini 2 segitiga 2 itu akan menghasilkan nilainya itu sama dengan 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk yang 4 minus bundar 2.
Ini berarti di sini 4 sama 2. Nah, ini ketemu tengah-tengahnya di mana nih? Ada di 6 ya. Nah, 6 sini. Berarti ini sama dengan 6. Nah, sekarang nih, berarti kuantitas P itu kan ada dua macam nilai, yaitu 4 sama 6. Sedangkan kuantitas Q itu sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat dari sini, berarti kan kuantitas P untuk semua nilai Q pasti lebih besar yang P. Karena kan, lebih besar yang Q. Karena Q itu sama dengan 8. Sedangkan P 4 sama 6 kan dua-duanya kurang dari 8 ya. Berarti di sini P kurang dari Q. Jadi jawaban yang benar adalah kuantitas P lebih kecil daripada Q. Iya, jawabannya yang D. Iya, betul Fahri. Yang Ali nih dikit lagi nih kayaknya kurang teliti ngitung doang gitu ya. Nggak apa-apa, tapi udah keren banget kalau udah mau nyoba. Oke, ini lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Nah, ini nih, coba nih. Ini gampang nih, coba kalian kerjain dulu. Kan kalian udah pernah belajar yang namanya itu bilangan akar kan, kelas 10 sama kelas 11 kan. Jadi, Mbak yakin kalian pasti bisa ngerjain yang nomor 9 ini, oke? Boleh dicoba dulu ya, bentar ya. Mbak tunggu 2 menit sampai 15.30 ya. Oke, berapa P-nya? P-nya akar 25. Hmm, oke, ada yang jawab akar 25, ada yang jawab 6. Oke, nah ini bentar. Ini kayaknya jawabannya masih agak yang ini sedikit doang. Oke, buat yang Ali sama Fahri ini kurang dikit gitu jawabannya. Apa ya, masih kurang tepat. Jadi ini bisa jadi ada yang salah itu nih. Ingat ya, kalau yang kita hitung duluan itu antara perkalian atau pembagian. Baru nanti yang penjumlahan atau pengurangan itu terakhir. Ini kayaknya ini nih, apa namanya, salah ngerjain ini. Terus siapa nih? Safira. Oke, iya, Safira, betul. Is, mantap. Mm-mm. Nah, oke, punya Safira udah bener. Nah, ini berarti punyanya Ali sama punya Fahri kurang dikit dong nih. Kurang tepat dikit gitu. Ini jawabannya udah mendekati semua sih. Oke, yaudah ini Mbak langsung bahas ya. Oke, nah di sini ingat yang kita kerjain dulu itu adalah perkalian atau pembagian ya. Oke, jadi di sini ada bilangan akar 25 nih. Akar 25 ini boleh dong kalau misalkan Mbak ubah jadi 5 kan akar 25 sama dengan 5 benar kan? Oke, sehingga nanti persamaannya akan berubah jadi 10 minus 5. 5 kali P berarti ini Mbak tulis 5 P aja ya, kan sama ya maksudnya ya. Dibagi akar 25 sama dengan 5 berarti kan per 5. Kenapa kok per 5? Kan per sama pembagian tuh sama ya. Ini biar kalian tuh gampang aja lihatnya gitu ya. Jadi sama dengan 6. Nah, di sini ada angka yang bisa dicoret. Ingat yang kita kerjain dulu itu kan yang pembagian ya. Jadi di sini 5 sama 5-nya coret, berarti akan diperoleh 10 min P sama dengan 6. Oke, P-nya pindah ruas ya, pindah ruas ke sini, 6-nya pindah ruas ke satunya. Jadi akan diperoleh 10 min 6 sama dengan P, sehingga nanti P-nya sama dengan 4. Iya, betul, Safira. Mantap. Oke, sip. Berarti ketemu P-nya sama dengan 4. Gampang ya kalau yang ini ya. Nah, oke, ini kita lanjut soal berikutnya. Nah, nomor 10. Coba kalian kerjain dulu. Jangan pakai kalkulator ya ngerjainnya ya. Coba dihitung biasa nih. Ini 5 detik harusnya selesai nih. Kayak Mbak tunggu semenit aja deh. 15.33 ya. Ini Mbak tunggu jawabannya. Hasilnya berapa? Jangan kalkulator ya. Kerjain manual ya. Oke, dicoba dulu.
Oke, ada yang tahu nomor 10? Wih, belum ada yang jawab nih. Oke, ini gampang banget ya. Jadi kan nomor 10 ini, oke Mbak langsung bahas aja deh ya. Oh, Farhan. Oke, Farhan. Udah ada yang, oke Safira juga. Iya, betul. Oke, mantap, mantap, mantap. Oke, yes, udah ada yang jawab. Iya, betul. Iya, betul Farhan. Betul juga punya Safira dan punya Fahri juga. Benar ya jawabannya ya. Jadi ini gampang aja cara ngerjainnya. Jadi di sini kan 5,055 dibagi sama 2,022. Ini nanti kita ubah jadi 1,011 kali berapa? Kali 5 ya. Terus yang bawah ini juga bisa kalau diubah jadi 1,011 kali berapa? Berarti kali 2. Nah, ini nanti 1,011-nya kan tinggal dicoret. Berarti 5 per 2 sama dengan 2,5. Oke, bagus kalian. Mantap, udah bisa ngerjain yang ini. Oke, lanjut ya. Berarti ya nomor berikutnya ya. Nah, 11 nih. Tentang konsep KPK sama FPB gitu ya. Nah, coba nih kalian kerjain dulu ya. Nomor 11 ya. Oh, bentar. Gini aja deh. Ini Mbak mau kasih konsep dasar KPK FPB dulu ya. Ini biar nanti kalian bisa ngerjain yang nomor 11. Kalau misalkan KPK nih, KPK itu konsepnya adalah kita ambil semua bilangan. Jadi ambil semua bilangan. Terus kalau misalkan ada angka yang sama, kalau ada bilangan sama, nanti kita ambil yang pangkat terbesar. Oke, gitu ya. Terus kalau misalkan FPB, FPB itu berarti kebalikannya KPK. Jadi kalau misalkan KPK kita ambil semua bilangan, kalau misalkan FPB kita ambil bilangan yang sama aja. Oke, terus kalau misalkan ada bilangan yang sama, kalau ada bilangan yang sama, nanti yang diambil itu adalah pangkat yang apa yo? Kan kalau KPK yang terbesar, maka FEB itu kita ambil pangkat yang terkecil ya. Pangkat terkecil. Nah, konsepnya itu ini, KPK sama FPB nih. Gampang kan sebenarnya ya konsepnya ya. Nah, itu coba dari konsep ini, kalian kerjain soalnya ya, jawabannya yang mana kira-kira? Yuk, coba yuk, ini kalau udah kasih tahu konsepnya ya, ini harusnya bisa ini ngerjain ini. 1 menit doang, udah bisa ini. Yuk, Mbak tungguin ya sampai 15.37. Oke, udah Mbak tulisin konsepnya, kalian bisa nyoba kira-kira jawabannya yang mana, gitu ya. Oke, udah ada yang jawab ini. Siapa? Arfan sama Safira ya? Iya, betul semua lagi jawabannya. Oke, sip, sip. Mantap. Iya, betul jawabannya. Jadi oke ini Mbak mau bahas ya, berarti ya. Sekarang kan kita mau nyari KPK ya. KPK, KPK dari bilangan A, B kuadrat, C kuadrat sama B pangkat 3 C pangkat 2D. Ingat, KPK itu kan kita ambil semua bilangan ya, berarti A kita ambil. B yang kita ambil yang mana? Ingat, KPK kita ambil yang pangkat terbesar ya, berarti kita ambil yang pangkat 3. Terus kalau C, C ini kebetulan sama semua ya. Terus D kita juga ambil, sehingga nanti hasilnya KPK A kali
B pangkat 3 kali C pangkat 2 kali D. Iya, terus kalau yang FPB, FPB, FPB-nya itu AB kuadrat C kuadrat, terus ini B pangkat 3 C pangkat 2D. Nah, ini kita nanti ambil bilangan yang sama. Berarti kan kalau bilangan yang sama ada di bilangan C sama sama B aja ya. Nah, nanti karena ini bilangannya dua-duanya sama, kita ambil yang pangkatnya terkecil. Artinya B pangkat 2. Nah, sama C pangkat 2. Artinya nanti FPB-nya B pangkat 2 C pangkat 2. Iya, yang paling benar yang B. Oke, lanjut ya. Nah, nomor 12. Waduh, ini lumayan nih, tricky nih. Ini Mbak akan langsung bahas aja ya. Jadi di sini untuk ngerjain nomor 12, pertama itu kalian perlu yang namanya konsep ini. Pemfaktoran. P kuadrat min Q kuadrat. Itu kan bisa kalian faktorkan ya. Jadinya apa? P plus Q dikali sama P min Q. Nah, ini. Oke, jadi di sini intinya kita perlu mencari pertama P plus Q sama P min Q gitu ya. Nah, P plus Q diperoleh dari mana? Jadi nanti persamaan ini itu nanti kita jumlahin dulu, dijumlahin sama dikurangkan ya. Jadi dijumlahin sama dikurangkan. Oke. Yang pertama nih, yang pertama kita cari dulu untuk P plus Q ya. Nah, P plus Q nanti akan diperoleh dari menjumlahkan dua persamaan itu. Jadi 66P ditambah 44Q itu nanti sama dengan 550 akar 2. Terus ini berarti 44P ditambah 66Q sama dengan 220 akar 2. Nah, nanti kedua persamaan ini kita jumlah. Berarti akan diperoleh berapa ini? 110P ditambah sama 110Q itu sama dengan 550 akar 2 ditambah 220 akar 2. Berarti kan hasilnya 770 akar 2. Oke, di sini ada 110, ada 110. 110-nya dikeluarkan ya. Sehingga akan diperoleh 110 P plus Q itu sama dengan 770 akar 2. Oke, berarti akan diperoleh P plus Q itu sama dengan 770 akar 2 dibagi sama 110. Nah, ini kalau kita bagi itu hasilnya 7 ya. Berarti di sini P plus Q hasilnya 7 akar 2. Nah, ini. Nah, sekarang kita cari P min Q. Nah, P min Q itu kita bisa peroleh dari mengurangkan kedua persamaannya. Jadi nanti 66P plus 44Q sama dengan 550 akar 2 itu nanti kita kurangkan ya. Jadi 44P plus 66Q sama dengan 220 akar 2. Nah, ini dikurangin. Jadi kalau misalkan dikurangin, 66 kurangi 44 kan sama dengan 22. Terus di sini 44Q min 66Q itu berarti kan sama dengan minus 22Q. Berarti sama dengan berapa ini? 330 akar 2 ya. Oke, ini nanti 22-nya kita keluarin. Jadi akan diperoleh 22 P min Q itu sama dengan 330 akar 2. Jadi nanti diperoleh P min Q-nya sama dengan 330 akar 2 dibagi sama 22. Jadi nanti hasilnya berapa tuh? 330 bagi 22 hasilnya 15. Berarti ini nanti P min Q-nya 15 akar 2. Ini ya. Sehingga nanti di sini P kuadrat min Q kuadrat itu tinggal kita substitusi aja. P plus Q tadi kan 7 akar 2 ya. Dikali sama P min Q. P min Q 15 akar 2. Nah, ini kalau kalian itu nanti hasilnya itu berarti oke, akar 2 kali akar 2 itu kan 2 ya. Berarti 7 kali 15 kali 2. Berarti 15 kali 2, 30 kali 7, berarti 210.
10. Jadi jawabannya yang D. Itu ya, kalau yang nomor 12 ya kelihatannya emang susah. Tapi kalau kita tahu apa ya cara konsep buat ngerjainnya, tahu pemfaktoran sih terutama sih ini sih. Nanti akan lebih gampang ya buat ngerjain yang nomor 12 ini. Oke. Ini kita lanjut ya nomor 13 ya. Nah, nomor 13 nih. Udah bisa ngerjain nggak? Oke, ini Mbak mau jelasin dulu dikit ya. Jadi yang nomor 13 ini nanti kita pakai konsep akar. Jadi di sini kalau misalkan ada akar A plus B ditambah 2 akar A kali B itu nanti sama dengan akar A ditambah sama akar B. Nah, ini kita harus ubah dulu templatenya. Jadi nanti template yang ini 17 plus 4 akar 15 ini kan harus ubah biar templatenya tuh sama persis kayak yang Mbak tulisin itu ya rumusnya ya. Jadi 17 diubah jadi A plus B. Terus itu yang 4 akar 15 nih, itu mau nggak mau kalian harus ubah jadi 2 akar ya. Jadi 2 akar berapa gitu. Nah, coba nih ada yang bisa ngerjain nomor 13? Oke, ini Mbak kasih bantuan dikit ya. Jadi di sini akar 17 ditambah 4 akar 15. Nah, ingat di sini kan kita perlu ubah jadi 2 akar ya yang sebelah sini ya. Nah, artinya di sini nanti kita bisa ubah jadi 17 plus 2. Nah, 2 akar 4 kali 15. Loh kok jadi 4 kali 15? Jadi tuh ini kalau misalkan ini kan 4 itu bisa Mbak ubah jadi 2 kali 2 ya nggak? Nah, angka 2 ini kalau misalkan masuk ke akar itu kan pasti akan jadi 4. Ya nggak? Karena kan akar 4 sama dengan 2. Gitu ya. Sehingga nanti akar ini itu bisa kita tuliskan kayak gini. 17 ditambah 2 akar 4 kali 15 berapa? 6, 60 ya. Oke. Jadi di sini intinya apa? Intinya kita harus mencari bilangan nih, dua bilangan. Kalau nanti bilangannya dijumlah, hasilnya itu 17. Kalau bilangannya itu dikali, hasilnya itu 60. Nah, sesuai template ya. Ini kan A kali B. Ini berarti kalau dikali 60. A plus B. Berarti kalau dijumlah hasilnya 17. Kira-kira bilangannya berapa aja yuk? Coba tulisin di kolom chat. Ini kayak faktoran nih. Bisa nih, mesti nih ngefaktorin gini. Jadi dua angka. Kalau dijumlah 17. Kalau dikali hasilnya 60. Kira-kira berapa? Iya, betul apaan? 12 sama 5. Oke. 12 5, 12 5. Oke, bagus. Nah, sehingga di sini em, 12 ini itu kan bisa kita misalkan sebagai A. Terus 5 ini sebagai B. Iya. Sehingga nanti ini kalau misalkan kita jadiin akar, berarti kan akan diperoleh akar 12 ditambah sama 6. akar 5. Nah, 12 ini bisa kita sederhanain jadi 4 kali 3 tambah akar 5. Akar 4 keluar dari akar. 4 keluar dari akar berarti 2 ya. 2 akar 3 plus akar 5. Nah, ini kita ikutin template-nya ya. Kan kalau di soal itu A akar 3 plus B akar 5. Sehingga di sini diperoleh A-nya berapa berarti hanya sama dengan 2 ya. Terus B-nya sama dengan 1. Nah, sehingga di sini B dikurangi A itu sama dengan 1 kurangi 2. Berarti sama dengan min 1. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ya nomor berikutnya ya. Nah, nomor 14. Sekarang yang akar-akar-akar nih. Gitu. Dan ini Mbak mau langsung jelasin aja ya ke kalian ya, karena waktunya juga udah tinggal berapa menit lagi. Jadi di sini, cara kita ngerjain nomor 14, ini kita misalkan dulu A. Jadi di sini akar 3 bagi akar 3 bla 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 bla, itu kita misalin A dulu ya. Setelah itu nanti kedua ruas ini kita kuadratkan. Ini dikuadratin, ini juga dikuadratin, gitu ya. Sehingga kalau misalkan ada angka nih, akar kita kuadratin kan akarnya hilang. Berarti akan diperoleh 3 bagi akar, 3 bagi akar, 3 bagi akar 3, dan seterusnya gitu ya.
sama dengan A pangkat 2. Nah, ingat di sini, ini kan pembagian dong. Berarti kan bisa kalau misalkan Mbak tulisin gini, A bagi. Nah, ingat tadi di sini, akar 3 bagi bla 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 3 ini kan terus berulang. Ini tadi kita misalin apa? Ini tadi kita misalin A kan? Nah, berarti di sini, boleh dong kalau misalkan Mbak tulisinya itu 3 per A aja. Sama dengan A pangkat 2. Terus habis itu, A, ini Mbak kaliin ke A pangkat 2, sehingga kan akan diperoleh 3 sama dengan A pangkat 3. Ini ya. Berarti A itu sama dengan 3 akar 3. Nah, kayak gini jawabannya. Gampang kan ternyata kan? Oke, jadi jawabannya itu yang A. Oke, lanjut lagi ya. Oke, sekarang nomor 15. Oke, nomor 15 ini, cara ngerjainnya, kita lihat dari yang diketahui dulu. Kan diketahui keliling sama luas, gitu ya. Nah, ini kan bangunnya adalah jajar genjang ya. Di mana luasnya nih, kan diketahui A sama koordinat B. Itu 0 sama 8. Jadi kalau misalkan ada suatu bangun yang pakai koordinat, itu kalian lihatnya gini. Kalau misalkan garisnya itu horizontal, itu berarti kalian lihat yang koordinat X. Terus nanti kalau kalian lihat garis vertikal ini, kalian lihat koordinat Y. Oke, jadi kalau kita lihat ini A sama B, koordinatnya itu kan yang X loh ya. Ini kan garisnya kan horizontal, berarti 0 sampai 8. Artinya panjangnya itu sama dengan 8. Nah, jajar genjang sifatnya itu kan dua sisi yang saling berhadapan sama panjang gitu ya. Dua sisi berhadapan itu sama panjang. Oke, sehingga di sini kalau misalkan yang horizontal 8, maka DC ini panjangnya juga 8. Nah, berarti kan kita kurang mengetahui apa sisi yang ini Mbak misalin X, maka kalau ini X, sisi satunya juga akan X. Sehingga kita bisa cari kelilingnya nanti. Nah, keliling itu kan adalah jumlah semua sisi yang mengelilingi bangun datar. Sehingga keliling dari jajar genjangnya itu 8 tambah X tambah 8 tambah X. Kelilingnya sama dengan berapa? 26 ya. Jadi 26 itu sama dengan 16 plus 2X. Oke, 16-nya pindah ruas berarti 26 kurangi 16 sama dengan 10 ya. 10 sama dengan 2X, maka akan ketemu X-nya sama dengan 10 per 2, jadi sama dengan 5. Oke, kita udah ketemu X-nya itu sama dengan 5. Oke, nah sekarang kalian perhatiin di sini kan ada informasi luas ya. Nah, luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu rumusnya adalah alas kali tinggi ya. Di sini luasnya diketahui 32. Alasnya itu adalah ini ya, yang sisi horizontal yaitu 8. Nah, tingginya itu mau kita cari gitu. Kenapa kita perlu tinggi? Karena ya kita mau nyari koordinat Y-nya ya. Kita mau nyari koordinat D ini. Oke, berarti 8 kali T. Sehingga di sini T-nya sama dengan 32 bagi 8. Berarti sama dengan 4 ya. Jadi T-nya itu 4. Artinya apa? Artinya dari ini, yang horizontal ini, ke atas, vertikal, itu T-nya sama dengan 4. Oke. Nah, setelah itu kita perlu apa lagi? Setelah kita mencari nilai nilai ini, nilai T-nya, kan kita perlu tahu dong, ini nih gesernya itu berapa gitu loh. Nah, yang kecil ini. Oke, jadi ini Mbak misalin apa? Kan X T udah, berarti ini Mbak misalin Y. Kita perlu nyari Y-nya ini berapa. Jadi kayak gesernya dari 0,0 ini, itu berapa gitu loh. Ke titik Y ini. Nah, ini kan perlu kita cari pakai apa? Pakai Pythagoras ya. Jadi kita nyari Y, yaitu sama dengan akar. Oke, ingat miringnya itu 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan akar 25 min 16, berarti sama dengan akar 9. Jadi sama dengan 3 ya. Jadi Y ini nanti sama dengan 3. Artinya apa? Artinya nanti koordinat D ini
Ingat ya, ini kan A ini startnya di 0,0. Artinya ini ke kanan sejauh 3 satuan. Maka di sini koordinatnya P, Q ya. Berarti P-nya ke kanan 3 satuan berarti 3, I-nya itu sumbu Y. Sumbu Y itu ke atas. Jadi kita lihatnya yang vertikal ini atau yang T. T-nya di berapa sama dengan 4 ya. Nah, artinya koordinatnya itu P, Q berarti 3,4. Nah, oke, ini kita baru ketemu koordinat D-nya. Kita mau nyari nilai apa? Nilai 2P plus Q. Berarti 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 6 tambah 4 berarti 10. Jadi jawabannya yang C. Ini ya. Oke, lanjut. Oh, kita ada yang nemu juga 54, 5. Oke, benar. Arfan sama Fahri. Oke, good. Bagus banget. Oke, lanjut ya. Nomor 16. Nah, nomor 16 ini kita tadi kan udah tahu koordinat titik D-nya itu 3,4 ya. Kita disuruh mencari jarak B sama D. Kita disuruh nyari ini. Nah, nyari ini. Oke, sebenarnya ini bisa pakai dua cara ya. Kita bisa pakai jarak dua titik boleh, atau mau pakai Pitagoras itu juga bisa gitu. Oke, ini yang paling gampang aja ya. Paling gampang tuh kita bisa pakai rumus jarak dua titik. Nah, rumusnya itu sama dengan akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. Nah, rumusnya ini. Nah, nanti yang jadi X2, X1-nya mana? Ini. Jadi ini X1, ini Y1, ini X2, Y2. Terus boleh dibalik nggak? Boleh ya. Ini tuh boleh dibalik asalkan kalian konsisten. Kalau misalkan kalian milih X1, X2-nya itu yang D, ya berarti ini tiganya X1, empatnya itu Y1 gitu ya. Pokoknya harus konsisten gitu ya. Oke, sehingga ini hasilnya nanti X2. X2-nya kan tadi kita udah milih 3. 3 kurangi X1, X1-nya 8, pangkat 2 ditambah sama Y2. Y2-nya itu 4, Y1-nya itu 0. Berarti akan diperoleh akar berapa nih? 3 min 8, berarti min 5 pangkat 2 ditambah sama 4 pangkat 2. Jadi sama dengan akar min 5 pangkat 2, berarti 25 ditambah sama 16 ya. Berarti sama dengan akar 41. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Soal terakhir. Hmm, Oke, nah soal terakhir ini sebenarnya itu tentang SPLTV ya, tapi ini langsung merujuk ke solusinya. Nah, mungkin ini dari kalian ada yang udah pernah dibahas dulu pas SMP ya, mungkin ada yang udah pernah bahas sampai solusi, ada juga yang belum gitu. Jadi kalau misalkan SPLTV itu kan punya tiga tipe solusi ya. Yang pertama itu punya tepat satu solusi. Terus yang kedua itu punya banyak solusi. Oke, banyak solusi. Terus yang ketiga itu SPLTV yang tidak punya solusi. Oke, nah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu sebenarnya kita bisa pakai yang namanya itu koefisien. Koefisien dari masing-masing variabelnya ya dan konstanta. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu bentuk umum SPLTV kayak gini, A1X plus B1Y sama dengan C1, terus persamaan yang kedua itu A2X plus B2Y sama dengan C2, ini nanti ada tiga tipe solusi juga. Yang pertama, apabila SPLTV itu punya satu solusi. Kalau misalkan SPLTV itu punya satu solusi, maka nanti perbandingan A1 banding A2 itu tidak boleh sama dengan B1 banding B2. Syaratnya ini. Oke. Ini untuk yang punya satu solusi. Sekarang kalau misalkan SPLDV-nya itu punya banyak solusi.
Nah, ini kalau misalkan SPLDV-nya punya banyak solusi, maka perbandingan A1 banding A2 itu nanti akan sama dengan B1 banding B2, sama dengan juga dengan C1 banding C2. Jadi, perbandingan semua koefisien variabel dan juga konstanta itu sama. Ya, terus yang terakhir itu ketika SPLDV-nya itu tidak punya solusi ya. Tidak punya solusi. Maka nanti perbandingan A1 sama A2 itu akan sama dengan B1 sama B2. Tetapi nanti tidak sama dengan C1 banding C2. Nah, ini perbedaannya. Nah, jadi di sini itu kan kita cuma mau ngecek apakah SPLDV-nya itu punya tepat satu solusi. Jadi kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini A1 banding A2 tidak boleh sama dengan B1 banding B2. Nah, ini berarti yang jadi A1 yang mana? Ingat A1 itu adalah koefisien dari variabel X-nya ya. Artinya di sini A1 banding A2 tidak boleh banding B1 banding B2. Itu nanti sama dengan A1-nya nih berarti 12 ya. 12 terus A2-nya itu 2. Setelah itu B1-nya nih, B1-nya itu berarti 6. Nah, B2-nya itu sama dengan B. Gitu ya. Oke, terus yang ini kita sederhanain. Ini 6. Jadi yang akan diperoleh nanti, ini kita kaliin silang ya. Jadi B kali 6 itu tidak boleh sama dengan 6. Artinya B itu tidak boleh sama dengan 6/6. B tidak boleh sama dengan 1. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita lihat di sini, yang A cukup nggak buat jawab pertanyaan? Enggak ya, karena kita butuhnya apa? Butuhnya itu B, cuman B. Jadi kalau A1, kalau pernyataan satu saja ini kurang ya. Nah, kalau yang nomor dua, nah nomor dua kan diketahui bahwa B-nya satu. Jadi kalau misalkan B-nya itu satu, itu nanti SPLDV-nya punya banyak solusi. Artinya pernyataan dua saja cukup. Kan kita cuma suruh jawab apakah SPLDV-nya punya tepat solusi. Kan kalau misalkan B sama dengan satu, maka SPLDV-nya tidak punya tepat satu solusi ya. Atau nanti akan memiliki antara banyak solusi atau malah tidak punya solusi. Artinya apa? Artinya pernyataan dua saja itu cukup. Jadi kalau kita pakai satu itu kurang, tapi kalau pakai dua itu cukup, gitu ya. Jadi yang paling tepat itu pernyataan yang B, karena dua saja itu cukup, tapi satu saja itu tidak cukup. Oke, sudah selesai soal kita, udah nggak ada lagi selanjutnya ya, udah sampai nomor 17 aja. Oke, dan nih nggak ada pertanyaannya kalian ya, udah jam 4 lebih nih. Oke. Oke, yuk sebelum kita mengakhiri pelajaran ya. Oh ya, ini benar nggak ada yang mau ditanya ini? Nggak ada ya. Satu, dua, tiga. Oke, udah clear berarti. Oke, udah. Oke, Mbak April harap ya ini kalian pada paham semua yang Mbak April jelasin tentang PK ini. Yuk sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ya semoga ilmu UTBK ini bisa bermanfaat ya bagi kalian meskipun kalian masih kelas 10 11 tapi nggak ada salahnya buat belajar UTBK dari sekarang ya. Oke, sekian dari Mbak April ya. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nggak paham. Oke, Fahri, boleh dijelasin kamu nggak pahamnya di bagian apa? Oke, udah keluar belum sih, Fahri? Hah, dari awal. Oke, dari awal. Jadi yang dari awal ini itu adalah teorinya ya, Fahri ya. Ini materinya nih. Jadi SPLDV itu kan punya tiga tipe solusi. Oke, yang pertama itu punya satu solusi, punya banyak solusi sama tidak punya solusi. Nah, ini tiga-tiganya ini adalah rumus. Kita pakai yang namanya itu perbandingan koefisien. Oke, sampai sini paham dulu? Paham, Fahri?
teorinya? Jadi, oke, iya, paham ya. Jadi, ini dulu nih teorinya nih, Fari. Kalau mau ngecek solusi bisa pakai yang namanya itu perbandingan koefisien, gitu ya. Nah, sekarang kita kan mau ngecek apa ini di pertanyaan kan mau ngecek SPLDV-nya apakah memiliki tepat satu solusi. Ini nih, key-nya nih, tepat satu solusi. Oke. Artinya kalau tepat satu solusi, kita kan pakainya yang mana? Pakainya yang satu ini. Yang A1 per A2 itu tidak sama dengan B1 per B2. Ini ya. Ya, yang pertama. Oke, paham ya? Jadi di sini Mbak pakai yang pertama nih ke sini. Oke, paham? Paham, Fahri? Oke, paham. Nah, sekarang nih, bentar hapus dulu deh. Oke, sekarang kita cek yang jadi A1. A1 itu kan berarti koefisien dari X yang persamaan pertama, berarti 12. Oke? Terus habis itu yang A2. A2 itu berarti koefisien A2 berarti koefisien X dari persamaan kedua, paham ya? Berarti di sini Mbak nulisnya 12 per 2. Oke, paham ya yang ini ya? Oke, terus di sini sekarang yang B1. B1 itu berarti koefisien Y persamaan 1 6. B2 itu persamaan Y, koefisien Y yang persamaan ke 2 berarti B besar, oke? Di sini B1-nya Mbak tulis 6, B2-nya Mbak tulis B besar. Oke, paham ya ini ya? Udah? Udah dapat perbandingan ini? Oke, sekarang, oke, nah sekarang nih 2 sama 12-nya Mbak Pras sederhanain. Kan 12 bagi 2 itu sama dengan 6 ya. Di sini nih, ketemu 6 gitu. 6 ini bawah 2 bagi 2 itu kan satu. Satu ya, Fahri ya. Oke, habis itu ini Mbak kaliin silang, Fahri. Bentar. Jadi satu itu kaliin ke 6, B-nya kali, iya satu kaliin ke 6, B-nya kaliin ke 6. Jadi kan B kali 6 jadinya 6B, satu kali 6 jadinya 6. Ini ya. Oke. Terus habis itu udah tinggal dipindah ruas kayak aljabar biasa, Fahri. Jadi ini 6-nya pindah lagi ke ruas satunya, berarti dibagi ya. Artinya 6 per 6. Itu berarti ketemu 6 bagi 6 kan satu ya. Artinya apa? Artinya di sini nilai B itu tidak boleh sama dengan satu. Agar apa? Agar SPLDV punya satu solusi. Itu ya. Nah, jadi syaratnya biar punya satu solusi itu B-nya nggak boleh satu ya, Fahri ya. Oke, sekarang kita coba cek dua pernyataan ini. Ntar, tak ulang dulu ya. Oke, sekarang kalau misalkan kita pakainya ini, Fahri, sama dengan 9 nih, itu cukup nggak buat jawab pertanyaan ini? Nah, kan kita cuma mintanya tepat satu solusi. Nah, nggak cukup ya, karena kan nggak membantu. Ya nggak, kita butuhnya apa? Kita butuhnya cuman B, ya nggak? Nah, tapi kalau yang pernyataan dua ini, B-nya sama dengan satu tuh, Fahri. Berarti kalau misalkan B-nya sama dengan satu, nah berarti kan dari sini kita tahu bahwa SPLDV-nya itu nggak punya satu solusi, ya nggak? Berarti ada dua kemungkinan ya. Antara tuh SPLDV-nya itu punya banyak solusi, ini punya banyak solusi, atau malah tidak punya solusi. Itu ya. Tidak punya solusi. Artinya apa? Artinya kita cukup pakai pernyataan yang kedua aja. Jadi kalau buat jawab punya solusi satu solusi apa enggak, kita cukup tahu nilai B aja. Gitu ya. Pari ya. Oke, paham nih? Oke, paham. Alhamdulillah. Oke, nanti Fahri, kalau misalkan ada yang belum paham, dan teman-teman semua ya yang belum paham ya, nanti bisa chat ke Mbak April aja nggak apa-apa. Nanti Mbak akan kirimkan ini ke grup kalian ya, masing-masing ya. Oke? Oke, sip. Oke, udah ya Fahri ya, berarti paham ya? Clear ya semua ya? Aman?
Oke, aman. Iya, sama-sama Fahri. Oke, buat Fahri dan teman-teman semua. Oke, ini Mbak cukupkan ya untuk Zoom-nya ya. Terima kasih untuk antusiasnya dan juga pertanyaannya dari kalian dan jawab pertanyaan dengan sangat antusias nih Mbak. Aku senang banget kalian pada jawab di kolom chat ya. Oke, sekian dari Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.